Selamat Sabat, saudara-saudaraku sekalian. Puji Tuhan kita boleh kembali berkumpul, berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada Sabat ini. Dan kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan satu Sabat lagi untuk kembali mempersiapkan kerohanian kita pada Sabat ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kesempatan untuk boleh membagikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, juga kepada Pendeta Tommy Wala, majelis dan seluruh jemaat, di mana kita pada saat ini boleh belajar bersama-sama. Saya mengambil judul Masih Berjalan dengan Telanjang. Ini adalah judulnya sama dengan Tanpa Pakaian Pesta Pernikahan. Diambil dari Matius 22 ayat 1 sampai 14. Mungkin saudara, saya akan baca sekilas perikop ini. Kita udah sama-sama ketahui perikop ini. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Ini adalah mengenai perumpamaan tentang pesta kawin. Perumpamaan yang sudah sangat sering kita dengar, dan kita rindu untuk kembali mengingat kembali pelajaran ini. Apakah mungkin ada yang masih belum kita dapat gali lebih dalam, dan ini mengingatkan kita kembali tentang apakah kita sudah mengenakan pakaian pesta ini. Baik, sebelum dilanjut, mari kita sekali lagi berdoa bersama. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan, di sini di Gereja Merbabu bersama dengan seluruh jemaat dan seluruh tamu-tamu. Kami rindu untuk kembali belajar firman Tuhan, dan Tuhan, kami memohon Roh Kudus-Mu bersama dengan kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus, supaya hanya salib Kristus saja yang terlihat ya Tuhan di dalam pelajaran pada siang hari ini ya Tuhan. Kau sertai masing-masing kami sehingga kami dapat melihat salib itu, dan kami diundang untuk datang lebih dekat kepada salib itu dan menyadari keberdosaan kami, dan hanya Kristuslah yang boleh menyempurnakan kami di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk mengerti ya Tuhan, bersamalah dengan kami serahkan semuanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Baik, saya coba pointernya. Ya. Oh, udah berfungsi. Terima kasih Ra dan Edward sama David. Baik, di sini ada pendahuluan. Saya angkat dari Kejadian 3. Mungkin saudara-saudara ada yang bertanya, apa itu telanjang? Kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua. Ini adalah cerita mengenai kejatuhan manusia jatuh ke dalam dosa ya. Mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, kita udah tahu kejadiannya. Kemudian saya ambil kutipan, ini untuk latar belakang pembahasan kita pada siang ini. Jubah putih kepolosan dikenakan oleh orang tua pertama kita ketika mereka ditempatkan oleh Allah di Eden yang kudus. Jadi mula-mula jubah itu ada pada kita. Jadi kita bukan dalam keadaan telanjang pada waktu manusia diciptakan. Apa itu artinya? Yaitu hidup dalam keselarasan yang sempurna. Nah, jadi kita sendiri sebenarnya sudah dapat mengetahui, berarti telanjang itu hidup yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Nah, itu dia. Kalau kita hidup tidak selaras dengan kehendak Allah, berdasarkan kutipan ini, maka kita dikatakan dalam keadaan yang telanjang. Tapi ini keadaan kita sekarang setelah jatuh ke dalam dosa, ya. Seluruh kekuatan kasih sayang mereka diberikan kepada Bapa Surgawi. Cahaya lembut yang indah, cahaya Allah menyelimuti pasangan yang kudus itu, yaitu Adam dan Hawa. Jubah cahaya ini adalah simbol pakaian rohani. Jadi ini adalah pakaian rohani kita. Pada waktu itu Adam dan Hawa tidak pada saat belum berdosa ya. Seandainya mereka tetap setia kepada Allah, jubah itu akan terus menyelimuti mereka.
Tetapi ketika dosa masuk, mereka memutuskan hubungan mereka dengan Allah. Jadi telanjang itu adalah keadaan ketika kita sedang putus hubungan. Pada saat itu manusia belum putus, mereka mengenakan pakaian itu, tetapi ketika mereka mengalami jatuh ke dalam dosa, hubungan kita dengan Tuhan dalam keadaan putus. Dan terang yang telah melingkupi mereka pergi. Inilah keadaan telanjang itu. Dalam keadaan telanjang dan malu, mereka berusaha menggantikan pakaian surgawi itu dengan menjahit daun-daun ara sebagai penutup. Nah, keadaan kita yang telanjang ini saya coba hubungkan dengan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Kalau kita baca di perikop ini, ada seorang pejalan dan dia dirampok. Kalau kita baca Lukas 10 ayat 30 dari terjemahan King James Version-nya, perampok itu katanya merampas jubahnya. Jadi kita bisa simpulkan dari perikop ini, orang Samaria itu ada di buku pasal 54 ya, Kerinduan Segala Zaman. Orang Samaria itu yang menolong itu adalah Yesus, dan perampok itu adalah setan, dan orang yang dirampok itu adalah siapa? Adalah kita, manusia pada saat ini yang telah jatuh ke dalam dosa. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan, tapi saya coba baca singkat perikop kita, Matius 22. Mari kita sama-sama buka, saya tidak tampilkan di slide, saya hanya baca di sini. Ya, Matius 22 ayat 1 sampai 14. Saya baca sekilas atau baca dengan cepat sambil saudara saya harap mengikuti. Yesus berbicara lagi kepada orang banyak dengan memakai perumpamaan. Mari kita baca. Kemudian ayat 2-nya, katanya apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Seorang raja mengadakan pesta kawin untuk putranya. Raja itu menyuruh pelayan-pelayannya pergi menjemput orang-orang diundang ke pesta itu. Tetapi para undangan itu tidak mau datang. Kemudian raja itu mengutus lagi pelayan-pelayannya yang lain, katanya kepada mereka, beritahukan kepada para undangan itu, hidangan pesta sudah siap. Sapi dan anak-anak sapi saya yang terbaik sudah disembelih. Semuanya sudah siap, silakan datang ke pesta kawin. Tetapi tamu-tamu yang diundang itu tidak menghiraukannya. Mereka pergi ke pekerjaannya masing-masing, yang seorang ke ladangnya, yang lainnya ke perusahaannya, dan yang lain pula menangkap pelayan-pelayan raja itu, lalu memukul dan membunuh mereka. Waktu raja itu mendengar hal itu, ia marah sekali. Ia mengirim tentaranya untuk membunuh pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia memanggil pelayan-pelayannya, lalu berkata, pesta kawin sudah siap, tetapi para undangan tidak layak. Pergilah sekarang ke jalan-jalan raya dan undanglah sebanyak mungkin orang ke pesta kawin ini. Maka pelayan-pelayan itu pun pergilah. Mereka pergi ke jalan-jalan raya lalu mengumpulkan semua orang yang mereka jumpai di sana. Yang baik maupun yang jahat, maka penuhlah ruangan pesta kawin itu dengan tamu-tamu. Kemudian, ayat 11, raja itu masuk untuk melihat para tamu. Ia melihat ada seorang di pesta itu yang tidak memakai pakaian pesta. Lalu ia bertanya kepada orang itu, kawan, bagaimanakah engkau bisa masuk ke sini tanpa memakai pakaian pesta? Orang itu tidak dapat mengatakan apa-apa. Lalu raja itu berkata kepada pelayan-pelayannya, ikat kaki dan tangan orang ini dan buang keluar ke tempat yang gelap. Di sana akan ada tangis dan derita. Lalu Yesus mengakhiri perumpamaan itu dengan begini, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit saja yang terpilih. Di pertanyaan pertama saya akan coba bahas dengan mengajukan pertanyaan, kemudian ada jawaban yang kita peroleh di dalam firman Tuhan. Apa konteks dari perumpamaan ini diberikan? Kalau kita lihat pasal 21, ya, itu masih merupakan kelanjutan dari apa yang Yesus katakan kepada para imam kepala dan penatua dari pasal sebelumnya. Di pasal 21 kita lihat, Yesus masih membahas mengapa ada masalah di bangsa Yahudi. Mengapa bangsa Yahudi ini tidak menghasilkan buah apapun. Ini yang menjadi masalah. Kemudian itu dasarnya. Kemudian pertanyaan nomor 2, ya, siapa yang dilambangkan oleh raja dan anak laki-laki dalam perumpamaan ini? Kita bisa lihat kalau kita buka 1 Timotius 1 ayat 17, kita dapat simpulkan di situ bahwa raja itu adalah siapa? Allah Bapa. Ya, dari 1 Timotius 1 ayat 17, raja yang mengadakan pesta perjamuan itu adalah Allah Bapa. Kemudian kalau kita lihat dari Matius 8 ayat 29, siapa anak itu? Yaitu Yesus.
Ya, ini kita bisa lihat ada referensinya dari Alkitab. Anak itu adalah Yesus. Jadi diadakan untuk siapa? Untuk Yesus. Kemudian kalau kita buka kembali melengkapi di Lukas 1 ayat 35, di situ juga jelas dikatakan bahwa anak Allah itu siapa? Yesus. Ya, ini sama-sama kita sudah tahu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah mereka menyambut panggilan atau undangan raja? Menyambut enggak? Kecil tulisannya. Di dalam Matius 23 ayat 3, ya, 20 ayat 3 tadi, tetapi orang-orang itu katanya apa? Tidak mau datang. Ya. Kemudian ia menyuruh pula hamba yang lain, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Ya. Kemudian di ayat 5, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak juga mengindahkannya. Kemudian, jadi responnya tidak diindahkan undangannya. Kemudian yang keempat, pernikahan ini melambangkan apa? Siapa yang dinikahi anaknya itu? Siapa? Di sini saya baca, ya. Kalau kita buka di Wahyu 19 ayat 7, ya. Sama-sama kita buka, kalau saudara bisa buka juga. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kemudian di sini mungkin lebih besar ya, saya di sana lebih kecil. Wahyu 21 ayat 9, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi kita buka juga di Efesus 5 ayat 23 sampai 25, ayat 29 dan 32-nya, itu ada beberapa ayat, tapi itu kesimpulannya adalah Kristus itu menikahi gerejanya. Jadi pernikahan ini adalah pernikahan antara Yesus sebagai mempelai pria dan kita sebagai mempelai wanita. Jadi ini adalah bagaimana Tuhan mempersatukan kembali kehidupan tadi yang sudah terpisah di Taman Eden antara langit dengan bumi, itu di Efesus 1 ayat 9 sampai 10. Mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi pernikahan ini adalah bagaimana Tuhan akan mempersatukan langit dan bumi, keilahian dengan umat manusia yang tadi tercerai di Taman Eden. Anaknya, yaitu Yesus, yaitu nyanyi harusnya besar ya, menikah dengan gereja, yaitu mereka yang setia kepadanya. Kemudian kita coba pelajari siapakah yang melakukan panggilan pertama. Siapa yang melakukan panggilan pertama? Kalau kita buka di Yohanes 1 ayat 6 dan 7, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi yang pertama adalah Yohanes, kemudian kita lihat di Matius 10 ayat 5 sampai 15. Kalau kita lihat Matius 10 ayat 5 sampai 15, saya hanya tampilkan 5, 6, 7-nya aja di slide, tetapi itu adalah ke-12 murid. Jadi panggilan pertama dilakukan oleh Yohanes, ke-12 murid, kemudian di Lukas 10 ayat 1, panggilan pertama juga dilakukan oleh siapa? 70 murid. Jadi ada Yohanes Pembaptis, ada 12 murid dan 70 murid. Ya, itu hamba-hamba yang melakukan panggilan pertama. Ya. Kemudian apakah sudah ada undangan mula-mula sebelum panggilan pertama? Sudah enggak? Kalau di perjamuan pesta ini kan kita lihat panggilan pertama dilakukan oleh mereka, tapi ada enggak undangan sebelum Yesus datang ke dunia? Sudah ada, ya. Kalau kita lihat, kita bisa ambil satu ayat, ada di sini ada 2 ayat. 2 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 23, saya ambil ayat 13-nya aja. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaran semua nabi dan semua tukang tilik.
Jadi sebelum Yesus datang, sebelum Yohanes Pembaptis melakukan panggilan pertama, sudah ada undangan pertama. Ya, kemudian Yeremia 35:15, aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus menerus katanya. Jadi sudah ada undangan sebelum panggilan pertama, yang artinya ini adalah undangan kedua. Ya, panggilan pertama ini adalah undangan kedua. Yaitu di situ, panggilan pertama adalah merupakan undangan kedua bagi bangsa Yahudi. Kemudian siapakah yang melakukan panggilan kedua yang merupakan undangan ketiga bagi bangsa Yahudi? Kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Jadi panggilan kedua yang merupakan undangan ketiga bagi orang Yahudi, ini dilakukan oleh murid-murid Yesus, termasuk, ya masih murid-murid ya, termasuk ada Stefanus, ada Petrus, kemudian ada 7 diaken, ya, dan Paulus. Itu adalah panggilan kedua. Kemudian, apa yang menjadi perbedaan antara panggilan pertama dengan panggilan kedua? Apa yang menjadi perbedaan? Tadi kita sudah baca Matius 22, yaitu ya, kalau kita lihat kembali kepada ayat Matius 22 ayat 4, panggilan yang membedakan panggilan pertama dan kedua, yang kedua sudah ada hidangan. Ya. Jadi hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Jadi yang membedakan panggilan pertama dengan panggilan kedua ini sudah ada apa? Hidangan. Kemudian kalau begitu apa artinya sesungguhnya hidangan itu? Ya, yang telah kusediakan itu lembu-lembu jantan tadi dan ternak piaraanku telah disembelih. Apa artinya hidangan ini sesungguhnya? Yaitu apa? Yaitu ini adalah mengenai korban domba. Ya, membunuh lembu ini sama dengan membunuh anak domba. Itu ada di Yeremia 11 ayat 9. Ya. Kemudian Yesaya 53 ayat 7. Jadi hidangan itu maksudnya adalah apa? Yesus, anak domba, itu sudah mati untuk kita. Jadi panggilan pertama itu sebelum Yesus disalib, dan panggilan kedua itu setelah Yesus disalib. Ya. Kemudian yang 10. Siapa dan apakah arti Matius 22 ayat 6? Apa ini 22 ayat 6? Tetapi, dan yang lainnya pula menangkap pelayan-pelayan raja itu lalu memukul dan membunuh mereka. Apa artinya ini? Siapa dan apakah arti Matius 22 ayat 6? Kalau saudara ini flashback lagi, kita sudah tahu mengenai kisahnya. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul 12 ayat 1-3, ini merujuk kepada penganiayaan orang Yahudi terhadap orang Kristen mula-mula. Membunuh mereka dalam penganiayaan orang Yahudi ini terhadap gereja Kristen mula-mula. Dan Stefanus adalah martir pertama dari yang dibunuh karena memilih jalan kebenaran mengikut siapa? Mengikut Yesus. Kemudian di situ ada catatan, kemudian Yakobus. Kita lihat Yakobus ini adalah murid pertama dari 12 murid yang menjadi martir. Itu ada di Kisah 12 ayat 1-3. Yaitu itu menggenapi Matius 22 ayat 6. Jadi menangkap pelayan-pelayan raja, menangkap pelayan-pelayan Tuhan dan membunuh bahkan, ya. Kemudian yang ke-11. Apa yang dilambangkan oleh kehancuran kota? Di ayat berapa kehancuran kota? Saudara bisa mengikuti supaya saudara jangan berayun-ayun. Ayat berapa yang menggambarkan kehancuran kota? Saya mau coba respon dari saudara. Ayat berapa? Ayat ke-7. Nah, ayat ke-7 ini juga saudara kalau bisa lihat sungguh luar biasa ya.
pekabaran firman Tuhan ini, dia mengucapkan perumpamaan itu sebenarnya nubuatan. Ya, pada waktu Yesus mengucapkan ini, itu peristiwa kehancuran kota ini belum terjadi. Saudara lihat, apakah saudara bisa lihat kalau ada yang berbicara di mimbar ini, mungkin saya atau pendeta atau siapapun, lalu dia berkhotbah dan dia menceritakan peristiwa yang akan terjadi di depan. Benar nggak? Ini kehancuran ini belum terjadi pada waktu Yesus berbicara. Jadi tidak diragukan lagi, ini adalah kiasan untuk kejatuhan Yerusalem ke tangan pasukan Roma pada tahun kapan? Tahun 70. Pada saat Yesus berbicara tahun berapa? Waktu Yesus memulai pelayanannya. Sebelum, kalau dia disalib, umur berapa Yesus? Tahun berapa? Ya umur 31. Tahun 31 ya. Jadi 40 tahun kemudian dia udah berbicara di situ. Dan dia memakai perumpamaan. Saudara tahu kan kenapa Yesus memakai perumpamaan? Saudara udah lihat ada alasannya di buku Christ Object Lesson, Memindah Kehidupan Abadi. Kenapa? Kenapa Yesus berbicara pakai perumpamaan? Kenapa dia nggak langsung bilang akan ada kehancuran Yerusalem tahun 70? Kenapa dia nggak bilang begitu? Kita sudah belajar supaya hanya orang yang mempunyai minat yang akan mendapat permata. Saudara-saudara, firman Tuhan adalah seperti ladang yang penuh dengan harta karun. Jadi kalau saudara nggak rajin menggali firman Tuhan setiap hari, saudara nggak bakalan ketemu sama harta itu. Bayangkan Yesus berbicara kepada mereka, tapi mereka tidak tahu maknanya. Berarti ada yang menutupi pikiran mereka. Benar nggak? Apakah kita mengalami kondisi yang sama sekarang? Itu adalah kehancuran Yerusalem. Kemudian di Lukas 19, ya saya bacakan komplit, berarti ini penting. Walaupun banyak ayatnya ya. Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudara, di sini ada Mas Dan, mungkin tukang bangunan ya, maksudnya kerja di proyek, ada Pak Buguan juga. Saya sangat bingung kalau kita mau menghancurkan bangunan, tapi tidak ada batu di atas batu. Gimana caranya? Saudara bisa lihat itu sebenarnya sesuatu yang apa? Yang sebenarnya tidak mungkin gitu. Kalau nggak ada kekuatan daripada Tuhan yang apa menggenapinya. Menghancurkan satu bangunan, tidak ada satupun batu terletak di atas batu yang lain. Artinya sebenarnya Yesus sedang menegaskan bahwa ini benar-benar terjadi. Serius gua. Aku ini serius loh sama kalian. Tidak ada satu batu di atas satu batu pun yang akan terjadi pada waktu kehancuran Yerusalem. Tapi kita tahu bagaimana bangsa Israel sambil lewat mereka menganggap itu hanya angin lalu. Ya, bagaimana dengan kita? Kemudian apa artinya pergi ke persimpangan jalan? Ya, kita tahu karena tidak ada yang menerima setelah Yesus mati disalib, bahkan dibunuh Stefanus juga ya, bahkan Yakobus juga tadi mati dibunuh. Lalu ada panggilan yang ketiga. Panggilan ketiga ditujukan kepada siapa? Tadi di ayat 9 ya. Pergilah sekarang ke jalan-jalan raya dan undanglah sebanyak mungkin orang ke pesta kawin. Siapakah yang dimaksud di sini? Itu adalah
Persimpangan jalan artinya kepada bangsa-bangsa yang lain. Kalau saudara bisa lihat, bisa nggak kita memparalelkan dalam bayangan kita, bisa nggak sih bangsa Yahudi ini seperti gereja Advent misalkan? Karena kekayaan firman Tuhan itu sekarang ada semua di gereja kita. Benar nggak? Lalu bisa nggak kalimat ini itu jadi kegenapan dalam kehidupan gereja kita? Bisa nggak? Artinya pada waktu itu Yesus akhirnya memberikan undangan itu ke persimpangan jalan kepada bangsa-bangsa lain, mereka yang undangannya belum pernah diberikan sebelumnya. Ya, panggilan ketiga ini mewakili siapa? Orang-orang kafir, orang yang tidak kenal Tuhan. Injil diperluas kepada bangsa lain atau orang kafir setelah penganiayaan terhadap Stefanus, kisah 8 ayat 4. Dari kisah 8 ayat 4 ini berbunyi, mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Sampailah kepada kita orang Indonesia di sini. Dan kita bersyukur saudara, Injil itu sampai ke gereja Merbabu. Artinya Tuhan memanggil kita. Dan undangan itu pun diberikan juga kepada siapa? Kepada kita seluruh jemaat Merbabu. Puji Tuhan ya. Sampai kepada kita oleh karena pelayanan panggilan yang ketiga. Ya, kemudian yang 13. Apa yang salah dengan tamu undangan yang terdapat di ayat 11? Ketika raja itu masuk ke sebuah ruangan pesta itu untuk memeriksa para tamu undangan, apa yang salah? Pria ini menerima undangan, tapi dia tidak mengenakan pakaian pesta. Saudara pernah ke pesta tidak pakai pakaian pesta? Pernah nggak? Nggak pernah. Kalau kita ada pesta, kalau bisa baju yang baru ya, yang belum pernah dilihat orang misalnya, itu belum dilihat sama Mas Daniel, kita pakai ini aja gitu, contoh gitu ya. Biasanya kita semangat untuk mengenakan pakaian pesta dan semangat juga untuk makan ya, benar ya, itu yang paling kita sukai. Lalu dia melihat belum mengenakan pakaian pernikahan, artinya masih dalam keadaan telanjang. Dari ayat 12 kita dapat melihat bahwa raja dihina dan marah karena seseorang berani memasuki pesta pernikahan tanpa pakaian pernikahan, masih dalam keadaan telanjang. Dari tanggapan raja kita dapat melihat bahwa setiap orang yang telah menerima undangan sudah diberitahu ada undangan, kenapa nggak pakai pakaian pesta? Saudara, undangan yang sama juga sudah diberitahu. Salah satunya adalah melalui mimbar ini saudara. Mimbar ini sudah digunakan beberapa kali dan ini adalah panggilan bagi saudara-saudara juga. Jadi kalau nanti kita akan ada pesta pernikahan dengan Yesus Kristus dan kita belum siap, masih dalam keadaan telanjang, siapa yang salah? Ya, jadi ini adalah juga panggilan setiap yang menyampaikan firman Tuhan. Di Rabu malam, di PA, di khotbah, di sekolah sahabat. Itu adalah panggilan buat kita. Apa yang dilambangkan oleh pakaian pernikahan? Dan siapakah yang memberi pakaian ini? Kecil, saya coba baca dari saya, untungnya saya punya bahan di sini, laptopnya. Wahyu 19 ayat 8, pakaian pesta itu melambangkan kebenaran orang-orang kudus. Itu di Wahyu 19 ayat 8. Di Efesus 5 ayat 27 itu menunjukkan gereja sebagai yang murni. Ya, saya tidak baca ayatnya. Kemudian di Mazmur 119 ayat 172 melambangkan gereja dalam ketaatan pada hukum Allah yang benar. Itu biarlah lidahku menyanyikan janjimu sebab segala perintahmu benar. Kemudian saya coba ini pentingnya Efesus 5 ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat itu kudus dan tidak bercela. Kalau di Wahyu 19 ayat 8, ini ternyata penting, jadi saya baca. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah apa katanya? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Dan Roma 13:14 ini artinya mengenakan pakaian berarti mengenakan Kristus. Di Roma 13:14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi artinya mengenakan pakaian pesta adalah mengenakan
kebenaran Kristus. Karakternya maksudnya. Ini agak susah ya. Susah nggak mengenakan Kristus, susah atau gampang? Kenapa susah? Karena kalau kita digosipin kita harus sabar. Kalau kita diomongin atau mendapat perlakuan yang tidak enak, bisa nggak kita sama orang seperti Yesus tetap sabar, bahkan meminta Tuhan tolong ampuni saudara A, saudara B. Bisa nggak kita? Bisa nggak kita kalau nggak disalam, kita tetap semangat nyalam dia. Kalau dia nggak mau nyalam, udah biarin aja. Yang penting kita tetap semangatnya, jangan hilang semangatnya. Bisa nggak saudara misalkan nggak diajak melawat, lalu saudara tetap sabar, ya mungkin saudara mungkin bukan dicuekin, tapi mungkin karena mungkin kesibukan jadi tidak terperhatikan gitu. Dan kita di gereja saudara banyak menghadapi tantangan. Dan kalau kita nggak mengenakan Kristus di dalam hidup kita, renungan kita pagi ini ya, Tuhan mau mengetok pintu, renungan pagi kita hari ini, renungan gereja kita, dia ketok pintu, dan dia nggak bisa maksa Yesus itu masuk. Dia mau kita masuk dengan sukarela, buka pintu buat Yesus. Ya, saudara, dalam kemudahan saya, mungkin saya ada buat salah kepada saudara-saudara sekalian. Ya, tetapi gereja adalah alat untuk besi menajamkan besi. Saya banyak mendapatkan kesusahan, pergumulan, tetapi setelah saya melihat ke belakang, kesusahan itu untuk kebaikan saya. Tapi pada waktu hari H itu kesusahan, kita mengeluh terus. Kenapa? Tapi setelah berlalunya waktu, kami melihat ke belakang, kami sekeluarga punya pergumulan sama-sama, jadi ada setiap kebaikan di dalam setiap kesusahan. Bisa nggak kita berpikir bahwa kesusahan itu adalah kebaikan? Saudara, bisa nggak? Kalau nggak tanpa bantuan Tuhan, Roh Kudus, kita nggak bisa mencerna bahwa suatu keadaan yang sulit adalah kebaikan buat kita. Nggak bisa. Kecuali kita setiap hari dan mengundang Yesus hidup di dalam hidup kita. Nggak bisa, saudara. Kalau saudara ikut Kristus, maka segala sesuatu yang dialami oleh Kristus, kita akan alami. Jangan mengeluh. Ya saya mohon maaf, mungkin beberapa saat ke belakang saya mengeluh, mungkin marah dan emosi segala macam. Sampai istri saya bilang kadang-kadang kamu sikapmu kayak anak-anak katanya. Tapi kesusahan itu saudara mengasah kita. Ya. Saudara lihat bagaimana Stefanus sama Paulus. Akan heran nggak Stefanus melihat Paulus nanti? Terus ada contoh kemarin saya belajar Manasye dengan siapa? Yeremia dengan Manasye yang membunuh. Yang membunuh Yeremia adalah Manasye. Artinya saudara, selagi orang itu masih hidup, dia bisa berubah saudara. Jadi kalau ada orang yang kita benci di dalam gereja, jangan sok-sokan kita. Bisa saja posisi bisa terbalik ya. Benar nggak? Tapi kalau Stefanus sama Paulus kan saya yakin dua-duanya masuk. Nah bukankah itu kerinduan kita? Saya mau Ibu Manulang, Mbak Desi, Mas Daniel, Pendeta, semua kita yang ada di sini, walaupun kita pernah mungkin ada sedikit perang dingin, ada sedikit perang panas, tapi saudara ingat pengalaman Stefanus sama Paulus. Bahwa dia nanti akan kaget, loh kok kamu bisa ada di sini? Ya, artinya kita jangan menghakimi saudara. Seorang yang saudara anggap saat ini jahat, dia akan masuk surga, nggak mungkin dia masuk surga, jangan salah, jangan salah.
kita harus doakan dia, sama-sama kita masuk. Itu kerinduan kita sama-sama. Ya. Dan ini nggak cuma antara jemaat, keluarga kita juga banyak ini yang sedang bergumul. Saya dengan istri, saya dengan keluarga yang lain. Kita kan banyak keluarga yang lain kan? Dan kita punya pergumulan masing-masing. Tetapi kalau saudara tidak pakai pakaian itu, atau saudara masih berjalan dengan telanjang, hati-hati. Ini ada kelanjutannya. Ya. Dengan cara apakah kita mengenakan Kristus? Dengan cara bagaimana? Dengan menghidupkan kebenaran karakternya dalam kehidupan kita, Kristus yang memberikan pakaian ini, Raja dan Putranya. Kemudian yang 15. Mengapa sangat penting untuk tidak berjalan dalam keadaan yang telanjang? Mengapa? Ini keadaan kita sekarang, Yesaya 64 ayat 6. Karena semua kebenaran kita seperti kain kotor. Tidak ada yang layak dari kita, kecuali Yesus yang melayakkan kita. Siapa yang diwakili orang yang berjalan masih dalam keadaan telanjang, yang datang tanpa pakaian pernikahan? Siapa? Yang 16, ini ada dari 19 ya. Ia adalah orang yang mewakili, dia mengaku Kristen, menginginkan manfaat yang ditawarkan kepada pengikut Kristus, namun mereka tidak merasa perlu untuk mengalami transformasi atau perubahan karakter. Mereka tidak perlu menaati hal yang akan mengubah karakter mereka, yaitu apa? Hukum Tuhan. Mereka tidak pernah merasakan pertobatan sejati dari dosa. Mereka tidak merasa bahwa mereka membutuhkan kebenaran Kristus, dan mereka hanyalah pendengar, tidak menjadi pelaku. Kemudian ada kutipan di sini. Ini kutipannya yang sangat mungkin bagi saya pribadi ini sangat menegur. Saya coba baca yang di boldnya. Para tamu di pesta Injil itu adalah mereka yang mengaku melayani Allah. Semua kita mengaku melayani Allah ya. Jadi ini untuk kita. Mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi tidak semua yang mengaku sebagai orang Kristen adalah murid sejati. Tidak semua. Ya, itu dia. Kemudian apa yang dilambangkan dengan pemeriksaan terhadap tamu undangan oleh para raja pada ruangan perjamuan pernikahan itu? Itu ayat berapa tadi? Ayat 11. Apa yang dilambangkan dengan pemeriksaan? Ini sehubungan dengan pelajaran kita. Pelajaran bait suci. Ini melambangkan pemeriksaan penghakiman. Nah, ini ada saya kasih sedikit gambaran chart. Saya ambil dari itu, ada di internet. Ini hanya bayangan saja. Panggilan undangan mula-mula, kemudian panggilan pertama itu sebelum Yesus disalib, kemudian panggilan pertama sebelum Yesus disalib, panggilan kedua itu setelah Yesus disalib, dan panggilan ketiga itu ada bagaimana pengabaran Injil. Ini adalah untuk orang Yahudi dari tahun 34 ke bawah untuk orang Yahudi, dan sejak tahun 34, sejak kematian Stefanus, itu jadi ke seluruh bangsa yang lain, bangsa kafir. Dan 1844 sampai nanti Yesus datang itu adalah pemeriksaan penghakiman. Jadi artinya kita sedang diperiksa. Sedikit lagi. Dalam perumpamaan Matius 22, gambaran pernikahan yang sama diperkenalkan, dan penghakiman pemeriksaan dengan jelas digambarkan terjadi sebelum pernikahan. Jadi pemeriksaan itu terjadi sebelum pernikahan. Berpakaian enggak? Misalkan Pak Daud, Pak Arbi, Pak Dede, Pak Yusuf, Pak Siamamora, Ko Aceh, diperiksa pakaiannya. Apa yang diperiksa maksudnya? Buku catatan kehidupan kita sekarang sedang diperiksa. Ya. Untuk melihat kalau semuanya memakai pakaian pesta. Jubah tabiat yang tidak bernoda yang dibasuh dan diputihkan dalam darah anak domba. Saya baca yang paling bawah yang hijau. Pekerjaan pemeriksaan tabiat ini yang menentukan siapa yang bersedia kepada kerajaan Allah adalah penghakiman pemeriksaan. Pekerjaan final, pekerjaan terakhir di bait suci, ini dia.
Pekerjaan terakhir itu sedang terjadi detik ini juga. Detik ini saudara sedang diperiksa. Tapi dimulai dari yang sudah mengalami kematian. Ya, kemudian bila mana pekerjaan pemeriksaan berakhir, bila mana mereka pada segala zaman yang mengaku pengikut setelah diperiksa dan diputuskan, kemudian berakhirlah masa percobaan dan pintu kasihan ditutup. Kemudian ini pengumuman mempelai datang songsonglah dia pada musim panas tahun 1844, menyebabkan ribuan orang dituntun untuk mengharapkan kedatangan Tuhan yang segera. Pada waktu yang ditetapkan, mempelai datang bukan ke dunia ini. Nah, ini yang ini pernah saya sampaikan juga di khotbah sebelumnya, tapi saya ulangi karena ini sangat penting. Kedatangan yang ditunggu itu, ya, itu pada waktu yang ditetapkan mempelai datang nggak langsung datang ke dunia ini. Dia datang kemana? Kepada yang lanjut usianya di surga, kepada pernikahan, menerima kerajaannya. Jadi dia nggak langsung datang. Ya, jadi pada waktu pernikahan kita in absentia. Saudara tahu in absentia? Kita tidak hadir. Kita diperiksa atau menikah pada saat pernikahan itu berlangsung di surga, in absentia. Jadi tidak hadir. Kita masih ada di sini. Jadi kita diwakili melalui hanya buku catatan saja. Sudah diperiksa, oh Nova punya pakaian. Jadi secara keseluruhan kita menikah kepada jemaat ya, dan sudah terkumpul. Tetapi kita belum hadir. Pernikahan terjadi pada saat kita masih ada di dunia. Itu ada kutipannya. Ya, mereka tidak akan hadir secara pribadi pada pernikahan itu karena pernikahan itu berlangsung di surga. Sementara mereka ada di dunia. Pengikut-pengikut Kristus menantikan tuannya pulang dari pernikahan itu. Jadi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, itu adalah kedatangan setelah pernikahan. Itu adalah kedatangan setelah pernikahan. Artinya sudah ketahuan siapa yang masuk surga, pintu kasihan sudah ditutup. Jadi pada waktu Yesus datang, dia hanya tinggal bawa hasilnya saja. Enggak periksa-periksa lagi, udah capek Yesus periksa lagi. Sudah terjadi pemeriksaan di sana. Tadi pada waktu dia datang yang kedua kali, itu sudah dari acara pesta perjamuan nikah. Sudah selesai pestanya. Ya. Tetapi mereka harus mengerti pekerjaannya dan mengikut dia oleh iman sementara dia pergi ke hadirat Allah. Dalam pengertian inilah mereka dikatakan pergi ke pernikahan. Pelajaran sekolah sahabat kita. Kemudian, nah ini sama, jadi kedatangan atau waktu yang ditunggu itu adalah ketika dia keluar dari bilik Maha Kudus. Jadi kedatangan itu kita nggak tahu. Maksudnya peristiwa terjadinya, tertutupnya pintu kasihan kita nggak tahu. Sama seperti zaman Nuh. Ya, ini ada zaman Nuh. Nah, jadi kedatangan ini adalah kedatangan ke dalam ruang penghakiman di surga, bukan ke dunia ini. Itu namanya prakedatangan. Kedatangan sebelum kedatangan yang kedua kali, seperti yang dijelaskan dalam Daniel 7 ayat 13, merujuk kepada Kristus yang datang ke tahta Bapanya untuk menerima kerajaannya. Kerajaannya adalah gerejanya, yaitu siapa? Kita. Kita yang akan menikah, yang sudah dinikahkan di sana ya, secara in absentia. Tertutupnya pintu bahtera bukanlah akhir dari dunia, karena bisnis tetap berjalan seperti biasa. Firman Tuhan menggambarkan penderitaan orang, jadi ya sama seperti peristiwa bahtera maksudnya. 7 hari baru terjadi air bah. Jadi nanti peristiwa kedatangan Yesus juga begitu. Tertutupnya pintu bahtera itu adalah ketika Yesus selesai menghakimi setelah waktu dia menikah. Sedangkan 7 hari setelahnya itu adalah kedatangannya. Itu paralelnya, tapi kita nggak tahu waktunya juga. Ya. Kemudian 2 lagi pertanyaan, sedikit lagi. Bagaimana seseorang bisa secara praktis mengenakan pakaian itu? Nah, ini ada jalan. Puji Tuhan kita punya kabar baik. Kita bisa memiliki pakaian itu. Ya, bagaimana caranya? Di sini di Galatia 3:7, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus dikatakan telah mengenakan Kristus. Semua sudah dibaptis?
anak-anak ada yang belum ya. Tapi bagi yang sudah cukup, kalau belum dibaptis, ya dibaptis harus. Saudara di dalam perahu yang benar, ya. Apa yang menghalangi saudara untuk dibaptis? Bisa konsultasi nanti sama pendeta. Jadi artinya mengenakan pakaian itu kita adalah dibaptis. Kita dibaptis itu sama dengan mengenakan Kristus. Kemudian Roma 6 ayat 4 sampai 7, kita harus mati untuk diri sendiri dan menyalibkan diri, yaitu mati diri. Kalau kok Aceh misalkan saya lupa salam, dirinya harus mati. Oh, mungkin Arbi lupa gitu. Mungkin karena ibu asik ngomong sama yang lain lupa. Jadi dirinya harus mati. Tetap optimis, pesimis, positif. Ya, supaya pakaian gitu jangan hilang, saudara. Ya. Itu kemudian kita sampai kepada bagian penutup ya, sudah ya. Matius 20 ayat 14, ayat terakhir di dalam perikop kita, sebab banyak yang dipanggil. Saudara, ini banyak. Tapi saya mau ayat ini ya semuanya masuk dipilih. Saya maunya begitu. Tapi firman Tuhan katakan sedikit yang dipilih. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana kita bisa dipilih? Bagaimana? Di 2 Tesalonika 2:13, kita dipilih melalui pengudusan roh dan kepercayaan akan kebenaran. Jadi kita harus percaya kepada kebenaran, ya. Sebab dari mulanya Allah telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. 1 Petrus 1 ayat 2, memilih atau dipilih dengan pengudusan dan ketaatan. Ya, jadi kita menerima Yesus, percikan darahnya, kasih karunia dan sejahtera makin melimpah atas kamu. Yohanes 17 ayat 17, ini penting, kita dikuduskan oleh kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Oleh karena itu kita dipilih oleh apakah kita ini menuruti kebenaran atau tidak. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Tidak akan ada percobaan masa depan di mana mereka dapat mengadakan persiapan untuk kekekalan. Ini kalimat penutup. Dalam kehidupan inilah, dalam kehidupan sekaranglah, saudara, selagi nyawa masih di kandung badan, pintu kasihan masih terbuka bagi kita. Dalam kehidupan inilah kita harus mengenakan. Jadi pakaian itu sudah harus terbentuk dulu sebelum pemeriksaan atau pemeriksaan ditutup atau sebelum Yesus datang. Inilah satu-satunya kesempatan kita. Jadi ketika Adam dan Hawa kehilangan pakaian itu, puji Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Inilah ya. Berjaga-jagalah, jangan sampai kau didapati tidak bersedia. Berjagalah, jangan kau didapati tanpa pakaian pesta dalam pesta perjamuan raja. Kemudian, maka aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli. Jadi kita bisa membeli dari siapa? Dari Tuhan, pakaian putih, yaitu tadi pakaian pesta, kemudian memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Itu ada iman ya. Emas itu adalah iman, pakaian putih adalah tabiat, dan minyak adalah Roh Kudus. Jadi kita harus punya itu tiga-tiganya. Ini penutup slide-nya. Ayat inti kita, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saya bawakan di dalam nama Yesus, dan biarlah kita menjadi orang yang dipilih dan kita selalu siap dengan pakaian yang sudah sewaktu-waktu Tuhan sediakan bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Dalam nama Yesus saya bawakan, amin.